Lalu untuk kolom analisisnya di sini saya tuliskan penentuan solusi penggunaan model pembelajaran PBL didasarkan pada alasan sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan masalah yang diidentifikasi karena keunggulan model pembelajaran PBL dapat. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Apa kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Kali ini saya masih membahas seputar tugas PPG dalam jabatan 2022. Yang akan saya bahas kali ini adalah LK terakhir sebelum tahapan PPL, yaitu LK 2.2 untuk menentukan solusi. Untuk tabelnya seperti ini kawan-kawan, ada nomor, eksplorasi alternatif solusi, solusi yang relevan, analisis penentuan, dan analisis alternatif solusi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kita mengisi setiap kolomnya, dan akan saya tampilkan juga contoh pengisian untuk setiap kolomnya. Dan juga nanti akan saya berikan tips untuk mengisi di kolom solusi yang relevan supaya ketika proses PPL besok kita tidak menemui kendala yang berarti. Tapi sebelum melanjutkan video, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya atau bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Untuk LK 2.2 yaitu menentukan solusi, di sini kita bisa lihat ada 5 kolom, yaitu nomor, eksplorasi alternatif solusi, solusi yang relevan, analisis penentuan, dan analisis alternatif solusi. Untuk nomor ini kita isikan saja sesuai urutan. Lalu untuk kolom eksplorasi alternatif solusi ini bisa kita copy paste dari LK sebelumnya, yaitu LK 2.1. Selain kolom eksplorasi alternatif solusi, kita juga bisa mengcopy paste untuk kolom analisis alternatif solusi ini dari LK 2.1. Ini kita bisa lihat di kolom eksplorasi alternatif solusi. Di sini ada kajian literatur, yaitu pertama penggunaan media pembelajaran, lalu kedua menggunakan media animasi, lalu ketiga menggunakan media gambar. Di sini juga kita sebutkan seperti di LK 2.1 kemarin, menurut siapa, tahun berapa, lalu di sini kita sebutkan untuk kesimpulannya apa. Lalu untuk yang lainnya juga seperti itu, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh nama penelitinya siapa kita cantumkan di sini. Lalu kita bisa lihat di sini ada hasil wawancara. Kita tuliskan juga di sini wawancara kepada siapa, dan nama beserta tanggal wawancaranya juga kalau perlu bisa dituliskan di sini. Lalu untuk analisis alternatif solusi ini seperti pengisian di kolom LK 2.1, di sini kita menganalisis dari apa yang kita dapat dari kajian literatur dan wawancara. Di sini analisis alternatif solusinya adalah menggunakan media video pembelajaran. Di sini saya tuliskan kekuatannya apa, kelemahannya apa. Lalu penggunaan media pembelajaran animasi digital juga saya tuliskan kekuatannya apa, kelemahannya apa. Lalu untuk media gambar juga saya tuliskan kekuatannya apa dan kelemahannya apa. Intinya untuk dua kolom ini bisa kita copy paste dari LK 2.1 kemarin. Tapi misalnya kalau ada dosen dari kawan-kawan berbeda dalam menginformasikan bagaimana cara mengisi analisis alternatif solusi, di sini kawan-kawan bisa merujuk saja apa yang diperintahkan oleh dosen masing-masing. Karena ini saya hanya menampilkan contoh yang saya buat.
Selanjutnya untuk dua kolom ini, yaitu solusi yang relevan dan analisis penentuan solusi. Di sini kita baru menuliskan hal baru, tidak copy paste dari LK sebelumnya. Coba kita bacakan dulu untuk solusi yang relevan. Di sini adalah berdasarkan literatur dan wawancara, solusi yang paling relevan dengan masalah, akar penyebab masalah, karakteristik siswa, dan materi pembelajaran adalah penggunaan media animasi berbasis virtual reality. Jadi untuk solusi yang relevan ini kita mengambil salah satu dari eksplorasi alternatif solusi. Di sini ada media animasi digital ya. Di sini saya juga menentukan solusi media animasi berbasis virtual reality. Kenapa berbasis virtual reality? Karena untuk FPPG tahun ini direkomendasikan media yang digunakan adalah media yang berbasis AI atau artificial intelligence, atau berbasis AR ataupun berbasis VR, yaitu virtual reality. Di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan apa itu media AI, apa itu media AR, dan apa itu media VR, dan bagaimana cara kita membuatnya beserta contoh-contoh dari media tersebut. Nanti link videonya akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Jadi intinya untuk kolom ini kita mengambil salah satu dari alternatif solusi yang ada di kolom sebelumnya ini. Nah, di sini kita pilih satu, dan tip dari saya, kita memilih satu yang bisa kita praktekkan ketika pembelajaran. Karena mungkin kalau di eksplorasi alternatif solusi ini banyak solusi, maka pertimbangan kita memilih adalah sebenarnya selain cocok dengan materi dan karakteristik siswa, juga harus bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran. Karena misalnya di sini saya memilih untuk menggunakan media video pembelajaran, tapi di lain sisi saya bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran, tapi saya tidak mempunyai kompetensi untuk membuatnya. Juga itu tidak saya rekomendasikan. Jadi selain bisa diaplikasikan dalam pembelajaran, juga kita bisa ataupun mempunyai kompetensi untuk membuat ataupun menggunakan solusi tersebut. Selanjutnya untuk kolom analisis penentuan ini kita isikan alasan kita menentukan atau memilih solusi yang relevan. Di sini alasan saya memilih penggunaan media animasi berbasis virtual reality. Di sini kita tuliskan alasannya apa. Ini coba saya bacakan. Untuk penentuan solusi penggunaan media pembelajaran animasi berbasis website didasarkan pada alasan sebagai berikut. Pertama, cocok dengan karakteristik siswa usia sekolah dasar karena karakternya berbentuk kartun. Jadi karena animasi ini biasanya karakternya berbentuk kartun dan anak-anak SD itu suka dengan kartun, maka saya kira media pembelajaran ini cocok. Lalu kedua, sesuai dengan materi dan identifikasi masalah karena memungkinkan membuat visualisasi proses pencernaan makanan pada manusia sehingga memudahkan siswa dalam memahami konsep yang abstrak. Jadi untuk permasalahan dari ini adalah kesulitan siswa dalam memahami konsep yang abstrak. Lalu kemarin kalau nggak salah untuk akar penyebab masalahnya adalah belum menggunakan media pembelajaran yang tepat. Jadi dengan menggunakan media animasi berbasis virtual, saya kira dia cocok dengan masalah dan akar penyebab masalahnya. Lalu alasan ketiga adalah bisa diakses secara mandiri oleh siswa kapan dan di mana saja dengan jaringan internet. Karena media ini nanti berbasis website, jadi siswa-siswa kita juga bisa mengaksesnya di rumah misalnya, atau setelah pulang sekolah juga bisa, asalkan mempunyai jaringan internet. Lalu yang keempat alasannya adalah guru telah memiliki kompetensi untuk membuat dan menggunakan media pembelajaran berbasis website. Jadi alasan keempat ini karena saya sudah bisa untuk membuatnya dan menggunakan media pembelajaran tersebut, jadi saya memilih media tersebut. Lalu alasan kelima adalah berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah,
sarana untuk penggunaan media pembelajaran ini tersedia di sekolah. Jadi untuk menggunakan media ini di kelas kita kan butuh proyektor dan LCD, dan setelah dilakukan wawancara dengan kepala sekolah bahwa kedua alat tersebut tersedia di sekolah. Jadi ini bisa saya masukkan sebagai alasan untuk penggunaan media tersebut. Lalu yang keenam adalah berdasarkan kajian literatur dari hasil penelitian Anggi Anananda 2019 menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang berarti dari penggunaan media animasi digital terhadap pemahaman konsep IPA yang abstrak. Jadi ini alasan keenam ini saya ambil dari hasil kajian literatur ini, yaitu dari Anggi Anananda 2019. Saya peskan juga di sini sebagai salah satu alasan saya memilih media pembelajaran tersebut. Ini untuk contoh permasalahan pertama. Lalu di sini saya akan membacakan untuk permasalahan kedua. Ini saya enter dulu biar rapi ya kawan-kawan. Ini untuk kedua, kalau nggak salah kemarin untuk permasalahannya adalah kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu untuk akar penyebabnya adalah belum menggunakan model pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Di sini juga kemarin di LK 2.1 saya sudah mendapatkan kajian literatur. Yang pertama, penggunaan model PBL. Menurut Hadijah Putri dan kawan-kawan 2019 menyimpulkan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada muatan pembelajaran IPA di SD. Lalu kajian literatur kedua yaitu menggunakan model PJBL. Menurut Muhammad Hasan dan kawan-kawan tahun 2021 disimpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah dilakukan proses pembelajaran dengan penerapan model Project Based Learning atau PJBL. Lalu hasil kajian literatur ketiga menggunakan model Discovery Learning. Menurut Tony Setiawan disimpulkan bahwa penerapan model Discovery Learning sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Ini untuk hasil kajian literaturnya. Lalu ini untuk wawancaranya, penggunaan model pembelajaran berbasis host dan penggunaan model PBL. Jadi ini saya copy dari LK 2.1 kemarin. Lalu untuk kolom terakhir juga yaitu kolom analisis alternatif solusi, ini saya copy paste juga dari LK sebelumnya. Di sini saya sebutkan untuk analisa alternatif solusi adalah penggunaan model PBL. Kekuatannya adalah mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Kelemahannya, guru tidak mudah dalam memposisikan diri sebagai fasilitator, pembimbing, menggali pemahaman yang lebih dalam, mendukung inisiatif siswa. Lalu penggunaan model PJBL, kekuatannya adalah membantu siswa berpikir kreatif dan inovatif. Kelemahannya adalah alokasi waktu yang dibutuhkan relatif lama dan harus memastikan ketersediaan alat dan bahan untuk proyek. Ini karena PJBL harus membuat proyek ya kawan-kawan. Lalu ketiga adalah penggunaan model Discovery Learning. Kekuatannya sangat cocok diterapkan dalam pelajaran sains. Lalu kelemahannya adalah pembelajaran Discovery Learning menekankan peserta didik untuk menemukan pengetahuan atau konsep sendiri, maka hasil pembelajarannya akan tergantung pada kesiapan siswa tersebut dalam menemukan pengetahuan baru. Ini kelemahan dan kekuatan yang saya copy paste juga dari LK 2.1 kemarin. Lalu untuk kolom nomor 2 yaitu solusi yang relevan dan analisis penentuan solusi. Di sini berdasarkan kajian dan wawancara, solusi yang relevan dengan masalah, akar penyebab masalah, dan materi pembelajaran adalah penggunaan model pembelajaran PJBL. Di sini seperti tadi tips dari saya adalah kita memilih dari kolom eksplorasi solusi ini, yaitu solusi yang bisa kita gunakan saat proses pembelajaran dan juga kita mempunyai
kompetensi untuk menggunakannya, biar nanti kita tidak kesulitan dalam menyusun RPP dan juga saat PPL. Lalu untuk kolom analisisnya di sini saya tuliskan penentuan solusi penggunaan model pembelajaran PPL didasarkan pada alasan sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan masalah yang diidentifikasi karena keunggulan model pembelajaran PPL dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Di sini untuk alasan nomor 1 saya ambil dari kekuatan, yaitu ini kekuatan PPL adalah mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah atau kritis. Lalu alasan nomor 2, model pembelajaran PPL lebih tepat dan lebih sesuai dengan materi, yaitu mengklasifikasikan informasi pada teks penggunaan kata tanya yang menjadi masalah. Jadi PPL ini saya pilih karena lebih tepat dengan materi yang akan saya ajarkan, karena kalau saya menggunakan PJBL untuk materi ini saya akan kesulitan dalam menentukan proyek apa nantinya yang akan saya buat. Lalu alasan nomor 3, sesuai dengan akar masalah, karena seperti yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa model pembelajaran PPL adalah salah satu model pembelajaran yang membentuk perilaku saintifik, sosial, serta pengembangan rasa keingintahuan. Ini alasan ketiga. Lalu alasan keempat adalah model pembelajaran PPL sesuai dengan Juknis PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu tentang penyusunan rencana aksi. Ini PPL juga saya pilih karena sesuai di Juknis, yaitu bisa PPL atau PJPL. Jadi saya tidak menggunakan Discovery Learning karena dia tidak sesuai dengan Juknis PPG 2022. Lalu nomor 5 alasannya adalah berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian dari Khadijah Putri menyimpulkan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada muatan pembelajaran IPA di sekolah. Jadi ini juga saya ambil dari kajian literatur di kolom sebelumnya ini. Lalu nomor 6 berdasarkan hasil wawancara, yaitu sesuai digunakan pada pembelajaran di sekolah dasar. Jadi ini saya ambil dari kolom sebelumnya, yaitu salah satu dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan rekan guru. Jadi seperti itu kawan-kawan, contoh untuk LK 2.2 yaitu menentukan solusi tugas PPG dalam jabatan 2022. Terima kasih dan semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya kira cukup sekian video kali ini. Dan bagi kawan-kawan, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.